Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Hari ini Ibu mau kenalan dulu ya sama kalian. Supaya kenal, Ibu mau menyampaikan nama Ibu, Ibu Maulidia. Ibu hari ini dikasih tugas mau ngajar pelajaran IPA kelas 9 untuk kalian semua. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya kabar kalian. Hari ini gimana kabar kawan-kawan semua? Baik kan? Oh, alhamdulillah. Semoga teman-teman semua di sini selalu sehat, selalu senang walaupun belajarnya di rumah, tapi tetap semangat untuk belajar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, karena kita umat beragama ya, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga pelajaran hari ini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diberi kemudahan ya untuk menangkap materi yang nanti Ibu mau sampaikan. Oke, sebelumnya kita mulai berdoa menurut agama dan kepercayaan kawan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang gejala kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan pembelajaran Ibu hari ini ada 3 ya. Yang pertama, setelah belajar kalian diharapkan bisa yang pertama menjelaskan kenapa sih listrik itu bisa terjadi. Kemudian yang kedua, kalian bisa memberi contoh di kehidupan sehari-hari yang dekat dengan kehidupan kita, apa contoh peristiwa kelistrikan yang terjadi. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan bisa menjelaskan bagaimana proses terjadinya aplikasi gejala kelistrikan dalam kehidupan. Jadi kamu selain tahu juga bisa memberi penjelasan ya. Nah, itu ya dari Ibu untuk tujuan hal ini. Setelah pembelajaran kita hari ini, kita lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut. Oke, kita lanjut. Hari ini Ibu mau memberikan kalian gambar ya. Sebenarnya gambar ini pasti sudah kalian tahu. Kenapa kalian pasti tahu? Karena sebelumnya kalian sudah belajar tentang materi listrik. Nah, karena sudah pernah belajar, kita lihat lagi ya dan kita hubungkan dengan materi hari ini. Coba kamu lihat. Ini ada gambar ya. Gambar siapa yang tahu? Ini gambar apa? Ada yang tahu? Oke, pinter ya. Ini adalah gambar model atom. Apa itu atom? Nah, sebelumnya kamu sudah ingat kan kalau atom itu adalah materi terkecil dari setiap partikel yang ada di dunia ini, baik yang hidup ataupun yang mati. Bagian terkecilnya namanya atom. Nah, ternyata atom itu punya bentuk. Nah, sebenarnya bentuknya banyak teman-teman. Dulu ada yang seperti kue untuk-untuk. Nah, semua tahu kan? Untuk-untuk sekarang terkenal. Seperti itulah dulu orang menjelaskan tentang konsep atom. Ada yang mirip kayak onde-onde. Nah, kayak onde-onde, ada yang nempel-nempel. Nah, ini adalah gambar yang terakhir dikumpulkan. Dan ternyata gambarnya seperti ini. Sebenarnya atom itu tidak pernah diam ya teman-teman. Atom itu bergerak. Nah, yang ini gambar ketika digambar. Tapi kalau dalam video dia terjadi pergerakan. Nah, sekarang coba kamu lihat teman-teman. Nih, ini adalah gambar model atom. Di dalam atom itu ada 3 bagian utamanya. Yang pertama, inti atom. Inti atom itu ada 2. Yang pertama ada yang namanya inti atom netral atau neutron. Yang kedua ada yang namanya inti atom positif atau proton. Nah, keduanya ini berada di dalam inti, tidak bergerak ya. Nah, jadi seperti telur dadar ya. Di tengahnya ada inti, di dalamnya itu ada neutron dan proton. Nah,
Kemudian setelah inti ada yang namanya kulit. Kulit ini berlapis-lapis teman-teman. Ada lintasan-lintasannya. Nah, di kulit inilah terdapat muatan negatif yang disebut dengan nama elektron. Teman-teman tahu tidak apa yang menyebabkan listrik itu terjadi? Nah, Ibu rasa teman-teman sudah tahu, tapi nggak ada salahnya kan Ibu ulang kembali. Nah, ternyata yang menyebabkan listrik itu terjadi adalah muatan elektron. Muatan elektron itu teman-teman tidak pernah diam, dia selalu bergerak. Tidak hanya bergerak pada dirinya, tapi juga bisa berpindah dari benda yang satu ke benda yang lain. Kalau dia berpindah, maka atom asalnya itu kan kekurangan elektron. Maka ketika dia kekurangan elektron, maka benda itu akan bermuatan positif. Nah, atom yang keluar tadi, elektron yang pindah ke tempat yang lain akan menambah muatan listrik, muatan negatifnya. Dan ketika muatan negatifnya berlebih, maka benda itu akan bermuatan negatif. Nah, proses terjadinya listrik itu disebabkan elektron yang pindah-pindah itu teman-teman. Ketika dia pindah keluar dari sebuah atom, ada energi yang keluar. Energi itulah yang menyebabkan adanya listrik. Nah, demikian dulu ya pembahasan Ibu tentang dasar-dasar materi listrik. Kita lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Terima kasih. Oke, nah kita lanjut lagi. Sekarang kita langsung masuk ke dalam peristiwa listrik yang terjadi di kehidupan. Ada beberapa gambar yang mau Ibu tunjukkan. Kalian jawab ya, kira-kira gambar ini gambar apa? Nah, sekarang kamu lihat nih gambar. Ini gambar yang sering terjadi di kehidupan kita. Ini adalah contoh peristiwa listrik yang terjadi. Siapa yang tahu ini gambar apa? Oke, kamu benar ya. Ini adalah peristiwa kilat atau guntur. Nah, ini adalah peristiwa terjadinya listrik, teman-teman. Tapi kamu tunggu nanti ya. Nanti Ibu jelaskan bagaimana bisa terjadi petir atau guntur. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, kamu lihat ini kan? Wah, ini adalah benda yang paling banyak didapatkan di rumah. Di rumah kita selalu menggunakan untuk menjadi penerangan untuk di rumah kita. Kamu tahu kan namanya apa? Nah, Ibu tahu, kalian pasti tahu. Ini namanya lampu. Nah, lampu ini adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Setiap hari kita selalu berteman dengan lampu. Coba kamu bayangin kalau mati lampu. Pasti kamunya merasa tidak enak. Karena di zaman ini kita hampir tidak bisa terpisahkan dengan yang namanya listrik. Nah, ini. Wah, ternyata listrik juga terjadi pada tubuh manusia. Hah? Benar. Tubuh manusia itu mengandung energi listrik. Nah, coba kamu lihat. Di situ ada tangan. Wah, kamu bisa lihat di sini ada tangan. Wih, apa pernah kamu merasa ketika kamu mau bersentuhan dengan orang, ngerasa kayak setrum-setrum? Nah, benar. Itu adalah contoh peristiwa listrik yang terjadi karena memang manusia itu di tubuhnya ada aliran listrik. Dari mana aliran listrik? Nih, coba lihat. Wah, ternyata di kepala kita ini, otak kita setiap saat selalu mengeluarkan energi listrik. Sebagai tanda kita sedang berpikir. Jadi, ketika kita berpikir, ada neuron-neuron yang keluar dan dia memercikan listrik. Itu membuktikan kalau tubuh kita adalah salah satu contoh benda yang mengandung listrik. Wah, selain ini apalagi Bu?
di tubuh kita masih ada. Misalnya di jantung kalian, jantung juga mengeluarkan energi listrik, dan dibuktikan kalau ternyata memang tubuh manusia itu ada aliran listrik yang dikeluarkan. Makanya teman-teman, hati-hati kalau misalnya ada setrum atau ada alat listrik, kamu jangan memegang sembarangan, karena kalau tubuh kita terkena langsung dengan benda yang mengandung listrik, kita bisa mengalami setrum. Kenapa setrum? Karena tubuh kita itu mengandung listrik. Nah, jadi hati-hati ya teman-teman, kalau ada alat-alat listrik jangan langsung dipegang, tapi tangan kita harus ditutupi dengan benda-benda lain, misalnya pakai kain, maka tubuh kita tidak akan mengalami setrum. Nah, oke, setelah tubuh kita, apalagi Bu? Nah, sekarang Ibu mau menceritakan tentang bagaimana proses terjadinya petir. Tapi kalian simak aja ya video ini, nanti kita bahas lebih lanjut. Silahkan kalian simak video berikut ini. Ketika hujan lebat turun, kita sering mendengar suara dentuman yang sangat besar dan sebuah kilatan di langit. Fenomena tersebut dinamakan dengan petir atau halilintar. Tapi, tahukah kamu, faktanya fenomena petir tersebut bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari. Ketika kamu usai menonton TV dan mematikannya dan mencoba menyentuh layar, terkadang kita mendapatkan sensasi kesetrum. Itulah fenomena petir dalam skala yang sangat kecil, yang biasa disebut listrik statis. Listrik statis tersebut bermuatan sangat kecil dan hanya berada di satu tempat selama beberapa saat. Listrik statis dapat dibuat dengan cara menggosokkan dua buah benda. Fenomena tersebut sama dengan yang biasa terlihat di langit, tetapi skalanya sangat besar. Pada kasus di langit, awan terus bergerak secara teratur dan terus-menerus. Selama pergerakan ini, awan akan berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan yang negatif akan berkumpul pada satu sisi saja, dan sisi sebaliknya akan berkumpul muatan positif. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, hal ini akan mengakibatkan terjadinya pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi untuk mencapai keseimbangan. Pada saat proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui adalah udara. Pada saat muatan negatif mampu menembus ambang batas isolasi udara, saat itulah terjadi ledakan suara yang kita dengar sebagai suara menggelegar atau disebut guntur. Kenapa guntur lebih lambat dibanding petir? Karena kecepatan cahaya lebih cepat dibanding kecepatan suara, maka petir akan terjadi lebih dahulu dibanding guntur. Oke, sudah disimak videonya? Nah, video tadi bercerita tentang proses terjadinya petir dan guntur. Nah, di dalam video juga ada contoh. Contoh apa? Contoh bagaimana ada proses terjadinya interaksi antar dua benda. Jadi, dua benda yang berinteraksi itu bisa menimbulkan arus listrik. Misalnya, tadi dikasih contoh, kalau penggaris digosok-gosokkan ke rambut atau kaca digosok-gosokkan, maka akan terjadi perpindahan elektron. Nah, selain itu, kamu juga diceritakan bahwasanya petir itu terjadi karena adanya muatan negatif. Nah, muatan negatif yang berpindah. Nah, ketika dia mengandung banyak muatan negatif, maka biasanya dia akan mencari tempat untuk mengeluarkan muatan negatifnya. Makanya dia menembak. Menembak itu kemana? Biasanya ke bumi kan? Karena sifat bumi itu adalah penetral untuk aliran listrik. Makanya ketika ada petir selalu ke arah bumi, dia mencari tempat-tempat untuk mengalirkan aliran listriknya. Dan ketika dia menembak ke bumi, biasanya aliran listriknya berubah menjadi netral. Nah, teman-teman, sekarang kalian sudah paham kan bahwasanya banyak kejadian sehari-hari yang berhubungan dengan listrik. Kita kebanyakan mengenal listrik
ada di kehidupan rumah, misalnya alat elektronik. Ternyata tidak hanya di alat elektronik, di kehidupan sehari-hari pun banyak contoh-contoh terjadinya peristiwa yang berhubungan dengan listrik. Nah, kali ini Ibu mau kasih kesimpulan. Kira-kira teman-teman ada nggak yang punya kesimpulan sendiri? Nah, kalau belum, Ibu kasih ya. Ada beberapa kesimpulan dari kegiatan hari ini. Yang pertama, listrik terjadi karena adanya muatan. Nah, muatan-muatan dalam atom yang mengalami perubahan komposisi. Maksudnya muatan negatif yang berpindah dari atom yang satu ke atom yang lain. Ketika dia berpindah, maka akan menyebabkan benda mengalami kelebihan elektron, atau yang ditinggalkan akan mengalami kekurangan elektron, sehingga benda tersebut akan menjadi benda bermuatan positif ataupun negatif. Nah, yang kedua, dalam peristiwa sehari-hari banyak contoh kejadian yang berhubungan dengan listrik. Yang pertama, misalnya tadi apa? Kalian masih ingat? Ya, misalnya terjadinya peristiwa petir atau guntur. Petir dan guntur berbeda ya kawan-kawan. Kalau petir dan guntur sama ya bunyinya yang nyaring, tapi ada lagi namanya kilat. Nah, kilat itu adalah cahaya. Tadi di video sudah dijelaskan. Nah, selain petir dan guntur, ternyata listrik itu juga terjadi di dalam tubuh kita. Misalnya, ketika kita sedang berpikir, ada aliran listrik, kemudian jantung kita juga mengandung listrik. Dan selain itu, yang udah biasa kalian kenal, listrik itu banyak kita pakai untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk alat elektronika yang sekarang sangat dekat dalam kehidupan kita. Nah, itu ya kesimpulan dari Ibu untuk hari ini. Sebelumnya, Ibu mau ngasih kalian tugas untuk dikerjakan. Tugas ini kalian jawab ya. Nah, tugasnya adalah kenapa orang bisa ditembak petir? Wah, kalian cari jawabannya. Kemudian, ketika ada petir dan kamu berada di luar, apa yang harus kamu lakukan? Kalian ketika berada di luar, apakah kalian harus lari atau kalian harus sembunyi? Dan kalau kalian berada di ruangan yang terbuka, apa yang harus kalian lakukan? Nah, itu tugas untuk kalian hari ini. Jawabannya bisa dicari ya di internet atau di buku pelajaran. Nah, itu saja dari Ibu hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Demikian ya pembelajaran Ibu hari ini. Tapi sebelum Ibu tutup, Ibu mau memberi pesan kepada kalian semua. Teman-teman, tadi pagi Ibu baca berita kalau di kota kita penderita COVID bertambah lagi. Nah, COVID ini kalau kita tidak menjaga bisa membahayakan diri kita. Maka Ibu mau ingatkan buat kalian tetap laksanakan protokol kesehatan. Yang pertama, kalau kemana-mana pakailah masker, terutama bagi yang sakit. Jangan sampai kalian pergi ke tempat lain tanpa memakai masker. Nanti kalian bisa membahayakan orang lain. Dan kalau ada orang lain tidak memakai masker, kalian ingatkan ya, karena itu untuk menjaga diri kalian. Yang kedua, ketika kamu melakukan sesuatu, cuci tangannya dengan sabun ya, dan air yang mengalir, supaya kuman-kuman, virus yang ada di tangan kalian akan turun semua dan tidak akan mengganggu kesehatan kalian. Kemudian ketika kamu berada di tempat ramai, diusahakan jangan ke tempat ramai. Tapi kalau terpaksa harus ke tempat ramai, ingat jaga jarak aman. Berapa jaraknya? 1 meter ya. Jadi jangan berdekat-dekatan atau berdesak-desakan. Hindarilah kerumunan. Kalau ada orang berkerumun, apa yang harus kita lakukan? Kita jauh-jauh ya. Nah, itu aja dari Ibu. Semoga teman-teman semua bisa paham ya pelajaran Ibu hari ini. Insya Allah pelajarannya mudah banget dan sangat dekat dengan kehidupan kalian. Ibu yakin anak-anak semua pasti bisa ya. Demikian deh dari Ibu. Lain kali mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.